Oke, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nabila Haruna. Hari ini saya akan membahas tentang beasiswa unggulan tahun 2021. Apakah teman-teman sudah tahu tentang beasiswa unggulan? Nah, video ini jangan di-skip, semuanya dinonton sampai habis karena kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat bagi kalian. Ya. Nah, di sini saya akan share screen sebentar tentang bagaimana sih step by step-nya untuk mendaftar beasiswa unggulan dan bagaimana tips dan triknya. Oke, so langsung aja. Saya akan share screen. Bentar ya. Nah, apakah sudah terlihat? Bentar ya, saya cek dulu. Semoga sudah terlihat. Oke, ini sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi, kalian harus masuk di laman puslapdik.kemdikbud.go.id. Seperti ini, ya. Jadi websitenya isinya lengkap, kalian harus baca dengan baik. Di Puslapdik ini ada ragam beasiswa ya teman-teman. Ada beasiswa program Indonesia Pintar, KIP Kuliah Merdeka, beasiswa pendidikan Indonesia, beasiswa unggulan, aneka tunjangan guru, dan sebagainya. Nah, saya ini dulu. Kita buka. Ini kalau kalian login kayak gini ya. Seperti ini. Nah, ini sedang login. Kalian tungguin aja. Itu gimana sih kalau misalnya dia udah muncul, seperti apa? Biar kalian paham, oke? Biar paham. Oke, tunggu login dulu. Jadi ketika kalian masuk di laman tersebut, itu akan langsung ada terlihat kita mau pilih program beasiswa apa, gitu ya. Jadi ditunggu aja seperti itu. Nah, kayak gini nih. Kelihatan akan seperti ini. Terlihat ya. Jadi ada pengumuman penerima beasiswa afirmasi. Selengkapnya ini kalian bisa klik. Nah, tapi karena kita mau daftar beasiswa unggulan, nah karena beasiswa unggulan telah dibuka, pendaftaran klik tombol daftar. Jadi langsung klik aja daftar. Ya. Nah, biasanya kan orang-orang tuh nggak tahu ya gimana apa sih ininya persyaratannya. Kalian masuk dulu ke persyaratan. Oke, masuk dulu ke persyaratan. Sebentar. Jadi ketika kalian mau daftar tuh jangan langsung daftar-daftar aja, tapi pahami dulu persyaratannya, baca dulu frequently asked question-nya. Oke? Yuk kita ikutin dulu tutorialnya. Biar kalian paham. Makin paham. Nah, di sini ada persyaratan yang diperbarui pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi, beasiswa unggulan ini dibuka pada tanggal 1 Juli dan akan berakhir tanggal 15 Agustus. Jadi, persiapkan dengan baik. Nah, kalian harus baca dengan sangat detail mulai dari awal sampai akhir. Persyaratan umumnya apa, persyaratan khususnya, ya kan? Masing-masing program dari mulai S1, S2, S3 itu ada persyaratan khususnya. Dan beasiswa ini diperuntukkan bagi kalian yang berkuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta minimal akreditasi B. Nah, jadi silahkan kalau misalnya akreditasi kampusnya B, silakan mendaftar dan jangan lupa untuk melihat IPK-nya kalian. IPK minimalnya di S1 itu 3,25, kemudian yang di magister itu adalah sama 3,25 untuk S1-nya. Kalau yang ongoing berapa ya? Sama ya, maupun ongoing.
Terus S3 itu baru 3,40, baik mahasiswa baru maupun ongoing. Oke. Terus kelengkapan berkasnya apa aja sih Kak yang harus dipenuhi? Pertama, KTP. Kalian udah punya KTP belum? Nah, kalau kalian belum punya KTP, silakan pakai kartu keluarganya aja. Itu yang dicantumkan. Soalnya di kartu keluarga itu kan ada NIK-nya kita ya, jadi pakai itu. Terus kalian pakai KTM, kartu tanda mahasiswa buat kalian yang ongoing. Tapi kalau kalian yang belum punya kartu tanda mahasiswa yang kayak KTM kayak gitu, ya udah pakai aja kartu tanda mahasiswa sementara atau enggak surat apa namanya, surat terlampir lah, nama ada KTM, ada NIM-nya di situ ya. Terus ada LOA unconditional. LOA unconditional itu apa? Itu ada letter of acceptance yang sudah diterima gitu ya. Kalau untuk ongoing pakai surat tanda aktif kuliah. Nah, untuk LOA ini kalian bisa mendapatkannya lewat website-nya kalian yang misalnya SNPTN, SBMPTN atau Mandiri, itu silahkan di screenshot aja terus dicantumkan untuk LOA. Terus kalau surat tanda aktif kuliah kalian mengurusnya di kampus, bisa mungkin kalian karena pandemi bisa di chat kampusnya, apa namanya, staffnya, TU-nya gitu ya, tata usahanya, silahkan dicari tahu lah, pasti bisa dapat gitu ya. Terus yang keempat ada kartu hasil studi terakhir khusus ongoing. Jadi kalau misalnya kalian semester 3 tapi belum keluar semester 2-nya, nilai semester 2-nya pakai aja yang semester 1. Kalau bisa diurus biar cepat HS-nya keluar untuk semester 2 ya. Terus untuk kalian juga harus menyiapkan ijazah dan transkrip nilai terakhir. Ijazah itu dan transkrip itu kayak yang di SMA, kalau buat S1 ya, yang ijazahnya di SMA aja. Sama rapor aku siapkan itu sih dulu. Terus nomor 6, ini kayaknya nggak dibutuhkan rapor ya sekarang. Ya. Ada sertifikat TOEFL atau IELTS, tapi untuk S1 tidak diwajibkan. Tapi kalau kalian punya, silahkan dilampirkan. Oke? Okay? Terus bagi teman-teman yang S2, S3, kalau kalian mau, kakak-kakak ini mau belajar tentang TOEFL, boleh belajar bareng aku ya, soalnya aku juga buka kursusan untuk bahasa Inggris. TOEFL khususnya. IELTS belum, mungkin tahun depan insya Allah baru buka. Terus kalian juga yang S1 boleh banget untuk belajar TOEFL mulai dari dini, soalnya itu memang penting dan diperlukan untuk beasiswa-beasiswa sama program-program pertukaran luar negeri. Terus ada proposal rencana studi. Jadi rencana perkuliahannya itu ditulis, SKS per semesternya yang akan ditempuh hingga selesai studi, topik apa yang akan ditulis dalam skripsi, tesis, dan disertasi, dan juga kalian harus mendeskripsikan nih aktivitas di perkuliahan yang akan dilakukan selama studi, dan bagaimana implementasi hasil studi tersebut di masyarakat. Nah, ini itu proposalnya yang wajib buat kalian yang di pasca sarjana. Kalau yang S1, ini sudah nggak diwajibkan. Terus selanjutnya ada surat rekomendasi dari Civitas Akademik atau institusi terkait. Civitas Akademik itu seperti apa? Misalnya dosennya kalian, terus dosen pembimbing buat yang S2, S3, atau S1. Ya, pokoknya ada dosen PA juga ya, dosen wali, atau ketua jurusannya kita, dekannya kita, atau kalau bisa rektor kalau misalnya memang kenal dengan kita, boleh ya. Terus institusi terkait itu kayak gimana? Kalau misalnya kalian punya kenalan pemerintahan, kalian pernah volunteer dan sebagainya, boleh. Ada organisasinya kalian, pembinanya, pembimbingnya, boleh. Kayak ketuanya memberikan rekomendasi, silahkan. Terus, apalagi ya, misalnya kalian pernah bekerja di yayasan atau apa, pernah di pesantren mengabdi, boleh, silahkan. Terus kalau misalnya S1 Kak, tapi saya belum kenal sama dosen saya, apa boleh kepala sekolah? Boleh, kepala sekolah di SMA atau guru-guru di SMA. Yang penting dekat dan mengenal kita, gitu ya. Jelas ya untuk surat rekomendasi. Terus yang ke-9 adalah surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Jadi kalian harus paham bahwa kalian saat ini tidak menerima beasiswa lain, beasiswa apa kayak beasiswa, misalnya beasiswa Jarum atau beasiswa BCA Finance atau beasiswa Indonesia, Bank Indonesia, kayak gitu tuh kalian nggak bisa daftar di sini karena misalnya sejenis dibayarin UKT-nya, dibiayai biaya hidup dan sebagainya, itu nggak boleh teman-teman, karena
berikanlah kesempatan bagi yang lain, bagi yang belum mendapatkan beasiswa. Jadi ini kan satu orang buat satu beasiswa dong ya, biar adil, merata gitu ya. Terus kalau misalnya kalian yang sedang daftar KIP kuliah, sedang menunggu pengumuman, itu kayaknya lagi, kalau dari pusat ya, ini saya menyampaikan aja, katanya mendaftar hanya satu, KIP atau beasiswa unggulan gitu ya. Terus ada selanjutnya ada sertifikat prestasi minimal di tingkat kabupaten. Jadi kalau misalnya kalian pernah ikut lomba, juara dan sebagainya, silakan dimasukkan. Ini nggak ada berapa tahun terakhir ya, jadi dicoba aja dimasukin. Karena tahun lalu ada 3 tahun terakhir. Kalau ini kayaknya nggak ada. Terus ada lagi nih, kita harus menulis esai yang menggunakan bahasa Indonesia dengan judul untuk S1 Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Ini esainya mulai dari tahun 2016 kalau tidak salah, tahun saya juga, sampai tahun ini ternyata sama judulnya ya, sama temanya, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Terus untuk yang S2 ini agak berbeda, tapi sebenarnya sama-sama aja sih. Tapi judulnya hal yang sudah diperbuat untuk bangsa, jadi lebih ke kontribusinya kita gitu ya. Nah, esainya ini ditulis pada form berkas persyaratan minimal 1.500 kata. Kalau minimal itu berarti kalian harus mencapai 1.500 kata. Usahakan mencapai 1.500 kata, maksimalnya tidak dihitung. Gitu. Maksudnya dia nggak ada kata maksimal. Kalau maksimal itu berarti terbatas hanya sampai. Tapi kalau minimal itu standarnya gitu. Jadi usahakan sampai 1.500 kata. Oke, kalian nulisnya lewat Word, terus kalian lihat berapa kata sih yang udah ada, ya. Baru kalian copy paste. Nah, untuk pegawai Kemdikbudristek, ini silakan dibaca ya, Bapak Ibu. Ini yang ada cuman program magister sama doktoral. Ya, jadi beda. Terus ada juga di sini buat penyandang disabilitas. Ya, ada disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Jadi beasiswa unggulan kali ini itu yang berbeda adalah karena ada dibuka untuk penyandang disabilitas. Karena dari beasiswa unggulan kita peduli terhadap teman-teman saudara kita yang menyandang disabilitas, gitu ya. Apa namanya? Kalian bisa pelajari di sini, teman-teman. Jadi ada 3 program untuk di beasiswa unggulan. Ada untuk masyarakat berprestasi, ada pegawai Kemdikbudristek, dan penyandang disabilitas. Jadi ada 3. Dulu itu ada berubah-ubah ya, buat tahun ke tahun. Ada yang 3T, terus dialihkan. Ada yang kemarin itu juga buat beasiswa luar negeri. Jadi buat teman-teman yang dari luar yang mau belajar bahasa Indonesia. Tapi sekarang karena sudah ada BIPA, jadi berpisah. Ya, jadi sekarang ada 3. Oke, kalian harus ingat ada 3. Nah, kita sudah baca tentang persyaratan, teman-teman. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung tentang persyaratan seperti itu, kalian bisa tulis di kolom komentar apa aja sih yang bikin kalian bingung gitu ya. Aku suka banget loh kalau kalian interaktif. Terus aku mau share lagi nih, yuk kita daftar atau masuk ke frequently asked question. Kita klik ya frequently asked questions. Sebentar. I will share screen again. And you will find out things that you should do. Ya, kalian harus melakukan ini sebelum mendaftar. Jadi pertama, kalian klik frequently asked question ini. Oke. Jadi kalau bisa, jangan daftar dulu sebelum membaca. Oke. Kalau saya gitu, saya baca dulu baik-baik, baru saya daftar. Karena saya mau melihat apakah memang beasiswa ini cocok untuk saya atau tidak. Ya. Nah, ini frequently asked question-nya. Kalian bisa baca baik-baik. Apa sih maksudnya mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing? Jadi mahasiswa baru itu yang baru-baru aja lulus dari SMA atau misalnya baru-baru aja diterima di perguruan tinggi. Kalau ongoing itu sudah kuliah, gitu ya. Terus, apakah bisa mengajukan permohonan bantuan dana riset? Tidak bisa, karena di beasiswa unggulan itu
tidak ada gitu, karena tapi kalau misalnya kalian mau mengajukan di lembaga donor yang lain, maksudnya penyelenggara beasiswa yang lain yang menyediakan bantuan riset boleh, tapi di beasiswa yang lain nggak ada. Itu karena hanya dibiayai 3 hal, yaitu UKT-nya kita, biaya hidup, dan biaya buku. Itu aja. Terus siapa aja yang bisa daftar beasiswa pegawai Kemdiktek? Apakah guru bisa daftar? Oh, kalau guru daftar di beasiswa masyarakat berprestasi. Kalau pegawai Kemdikbudristek ini pegawai negeri sipil pusat dan lembaga penjamin mutu pendidikan daerah. Baca baik-baik semuanya ya. Terus ini LO unconditional ini sudah dinyatakan lulus tanpa syarat tambahan. Kalau yang conditional itu nggak bisa daftar. Itu ya. Oke. Jadi kalian harus membaca semuanya. Dan ini nggak ada yang buat keluar negeri ya, tapi hanya dalam negeri aja. Terus kalau misalnya upload rapor, itu kelas berapa yang di-upload? Semuanya. Gitu ya. Kalau aku sih dulu kemarin tuh aku scan raporku dari semester 1 sampai terakhir sama sampul-sampulnya. Itu aku masukin. Jadi disatukan dalam PDF. Ini esai, format esainya kayak gimana? Itu boleh kalian lihat, dan lain-lain. Surat rekomendasinya kayak gimana? Silakan di-download. Terus tidak sedang menerima beasiswa lain, download gitu. Pokoknya baca dulu. Kalau misalnya mau ubah password, klik bantuan akun. Kalau salah ketik email, ganti dengan cara klik bantuan akun. Kayak gitulah ya. Kenapa saya tidak bisa login padahal saya sudah registrasi? Periksa kembali alamat surel. Alamat surel itu email, teman-teman ya, dan kata sandi yang diketik di form login. Besar kecil huruf juga berpengaruh biasanya. Oke, jadi kalian harus tahu itu. Nah, contoh TOEFL itu kayak gini. Nah, itu kalau IELTS ini kayak gini. Ya, seperti itu. Kalian wajib membaca frequently asked question. Okay. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Sebentar. Saya mau share screen lagi buat daftarnya bagaimana. Ya. Kita akan daftar. Kalau misalnya kalian harus tahu gimana caranya. Aduh. Sebentar ya. Kalian tunggu dulu biar kita sebentar enak nih. Nah, jadi setelah kalian baca semuanya, kalian harus baru boleh ke akun pendaftaran. Nah, kayak gini kan, ini masih kosong ya. Daftar sebagai peserta. Nah, kalian isi NIK-nya kalian dengan baik, perhatikan hurufnya semuanya itu huruf angkanya jangan sampai ada keliru, terus alamat surel ini alamat emailnya dilihat baik-baik jangan sampai salah, terus tulis kata sandinya tulis di kertas deh biar nggak kalian lupa gitu ya. Terus klik daftar, oke? Nah, kita coba login karena saya sudah daftar tadi.
Ini karena saya sudah daftar, tinggal diaktifasi. Saya belum aktifasi karena saya mau memperlihatkan ke kalian. Oke, kita coba. We'll wait. Bismillah. Jadi ketika kalian sudah daftar itu, kita baru boleh melihat. Nah, ini konfirmasi pendaftarannya. Kita coba lihat ya. Sebentar. Aku cek dulu. Aman nggak? Bentar ya. Ini masih dibuka dulu teman-teman, masih dibuka. Kayak mana ya nih? Saya akan memperlihatkan ke kalian dari beberapa siswa Kemdikbud. Nama emailnya masih belum berubah. Okay. I will share the screen again. Sebentar. This will be fine. Nah, ya. Jadi ketika kita sudah daftar tuh kita kan konfirmasi pendaftaran lewat emailnya kita. Konfirmasi pendaftaran, klik Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dari awal kita harus Bismillah. Sertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Nah, berhasil kan? Oke, jadi udah berhasil ya. Akunan berhasil. Bentar, aku perlihatkan dulu, biar kalian lihat. Aku takutnya enggak. Ini ya, berhasil. Akun Anda berhasil dikonfirmasi. Silakan login menggunakan alamat surel dan kata sandi yang sudah didaftarkan. Oke. Nah, udah kan? Udah. Jadi ketika kita sudah berhasil, di oke, terus login. Nah, ini saya belum, ini benar-benar fresh ya akunnya. Khusus buat kalian. Bismillah. Wait. I will see. Oh my God, hampir salah. Oke. Bentar ya. Wait a minute. Oke, kita lanjut ya. Ini, oke, langsung masuk. Bismillah. Bismillah. Nah. Oke, kita udah masuk. Apakah sudah terlihat? Semoga aja terlihat. Aku takutnya karena ini nggak terlihat. Biasa ya. Nah, udah muncul ya. Jadi diisi nih semuanya, mulai dari biodata, foto dirinya kayak gimana. Dulu saya pakainya itu, saya foto terbaru pakai alma mater. Terus waktu itu saya edit. Ya, saya edit. Latarnya kan nggak di ini. Pokoknya maksimal 1 MB gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi ada gangguan. Terus di scan juga foto KTP-nya, tulis nama lengkapnya, tulis semuanya, lengkapi, unggah kartu keluarga, tagihan listrik, terus rumah. Dan kalau kalian tidak paham ini, kalian bisa cek di Google gimana sih caranya mengconvert atau menghitung dan sebagainya. Terus klik simpan kalau misalnya sudah ada file-filenya gitu ya. Misalnya ini asal ya. Berapa ya 30 meter persegi misalnya. Terus 200.000. Daya listriknya 64 kWh misalnya. Simpan, klik simpan. Oh, value required. Nah, ini semua harus isi dari awal. Terus orang tua, kita lihat-lihat aja ya. Orang tua, identitasnya, semuanya diisi. Gaji orang tua ini gaji salah satu orang tua berarti ya. Ayah atau ibu. Salah satu. Oke. Nah, organisasi. Soalnya ini tidak ada tambahan.
Ya, benar. Oke, organisasinya tulis. Organisasi apa? Mungkin kalau kita sudah memasukkan baru ini ya. Nama organisasi. Tadi namanya Aliansi Ewerdi Beasiswa Unggulan Mandar Forum Wilayah Sulawesi Barat. Bidang apa nih? Bidang apa ya? Aku nggak bilang apa-apa. Jabatanku Ketua Umum. Tahun masuk 2017. Pilih aktif. Tapi kan aku ketua umumnya itu 2022. Kan masuk apa ya? Simpan. Nah, ini boleh ditambah datanya. Oke. Jadi kalau misalnya orang tua mungkin bisa ditambah data orang tua, ibu bapak. Oke. Terus pengalaman kerja, tulis lagi apa gitu. Misalnya perusahaan Haryani, Rasto, bidang jasa penerbitan. Jabatan CEO atau Chief of Executive Organization. Kalau salah ya tinggal diperbaiki. Nah, masuknya 2017. Status aktif. Simpan. Terus tambah data lagi. Boleh, silakan. Prestasi. Nah, prestasi kemarin ini Duta Inspirasi Sulawesi Barat. 2021. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan ya sih. Peringkat 1. Oke. Pilih tingkat nasional. Penyelenggara Indonesian Events. Tahun mendapatkan 2021. Oke. Sertifikatnya bisa disimpan. Ya. Udah klik untuk mengunduh. Ini belum saya inkan. Terus riwayat beasiswanya apa? Ya udah saya tulis beasiswa unggulan penyelenggara Kemdikbud. Tahun meraih 2017. Pilih tidak aktif. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Riwayat pendidikan terakhir saya jenjang S1. Institusinya Universitas Negeri Malang. Jurusan Sastra Inggris. Nilainya skip dulu ya. Aku nggak mau bocorin. 2016, tahun lulus 2020, nomor ijazah, aku nggak tahu. Simpan. Nilai. Aduh, nilai. Tidak. Apa sih? Gimana sih? 3, bisa nggak? Bisa tuh. Oh, value. Oke, coba aja kita. Nah, udah. Sertifikasi keahlian. Nama sertifikasi Google. Bidang bahasa Inggris. Oke, bentar ya. Ya.
Oke, lanjut ya. Ini bahasa Inggris. Maaf ya, soalnya saya punya ponakan, guys. Penyelenggara, siapa nih? Penyelenggara ITS. Akan mendapatkannya 2021. Diunggah lagi gitu ya. Oh, loh. Oh gitu. Ya udah 2020. Padahal saya kemarin baru dapat tahun maksimalnya 2020. Setelah itu, setelah daftar, kita daftar deh beasiswa. Ini ada kelihatan nggak ya? Aku takut. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengunggah semua itu, kita pilih beasiswanya deh. Kita pilih. Ini kalian harus baca baik-baik ya. Jadi pendaftarannya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 Agustus. Nah, kita pilihlah jenis beasiswanya. Searching, aku pilih masyarakat berprestasi. Status mahasiswa, misalnya mahasiswa baru. Pilih jenjang S2. NIM-nya aku nggak tahu lagi. Ini registrasi. Tahun masuk. Belajar, aduh, simpan. Kayak gitu, terus misalnya ditulislah semuanya soalnya belum. Nama biaya misalnya UKT. UKT nominalnya misalnya 8 juta. Terus diunggah, simpan. Gitu-gitu aja. Terus nggak bisa soalnya ini nggak diunggah ya lampiran biayanya. Terus berkat persyaratan, lah kok belum ada? Apakah benar seperti ini? Aku tidak tahu. Kok berkas persyaratannya belum muncul ya? Mungkin harus diselesaikan dulu semuanya, baru kita masuk di berkas persyaratan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalian sudah melihat tutorial bagaimana mendaftar beasiswa unggulan. Kalian tinggal ikutin aja semua alurnya dan baca baik-baik. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar. Dan aku mau ngasih tahu informasi kalau misalnya kalian bingung dan kalian pengen bantuan bimbingan, kayak ada yang dampingi seperti itu. Saya mau kasih kalian rekomendasi untuk ikut kelas mentoring online beasiswa unggulan yang aku adain bersama teman-teman. Nah, ini adalah inisiatifku mulai tahun 2018, tapi secara kelembagaan itu udah kayak matang, mapan, itu tahun 2020 kemarin. Kalian mau lihat? Nah, aku perlihatkan kalian ya. Oke. Sebelum itu aku mungkin mau nge-share tentang Oke. Kelihatan ya teman-teman. Aku mau nge-share kalian pada saat aku BIMTEK. Jadi waktu itu aku BIMTEK. Ini namanya Ibu Santi. Jadi waktu itu tanda tangan kontrak. Aku nanti perlihatkan ke kalian berapa sih biaya aku dapatkan. Nah, ini potret aku waktu itu. Ya. Cukan comel banget. Itu aku pakai baju mandar gitu, baju sutra mandar. Nah, itu aku baru menerima dan itu aliansi BU Mandar belum ada. Jadi setelah aku dapat beasiswa, terus kita cari orang lain kerjasama baru ada aliansi AWRD beasiswa unggulan Mandar itu. Nah, aku share lagi ke kalian apa sih itu KMO ya. Oke, bismillah. Nah, ini dia. Kalian bisa share di Instagram Haryani Castle Publishing. Kalian bisa langsung klik link di bio-nya ini, WA, langsung ke admin. Terus kalian akan dapatkan fasilitas loh. Mulai dari, jadi ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru teman-teman. Kalian bisa lihat flyernya. Jadi apa saja yang kalian akan dapatkan, kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan buku cetak rahasia menulis essay bantu kamu lolos beasiswa unggulan. Ini sama buku cetak wawancara beasiswa unggulan. Nanti akan saya perlihatkan gambarnya ya. Soalnya masih dalam perjalanan. Terus ada tanda tangan penulis yaitu saya. Kemudian ada bookmark. Bookmark itu
pembatas buku. Terus ada merchandise kayak gini nih. Ini notebook. Ini namanya ada sini tulisannya Diary of Scholarship Hunter. Jadi diarinya pemburu beasiswa. Terus ada merchandise 10 video materi eksklusif kemasan terbaru. Jadi ada 10 lebih banyak pokoknya video materi. Terus ada pelatihan menulis esai dan proposal rencana studi, ada simulasi wawancara, ada pemberian review dan feedback oleh mentor untuk esai dan proposalnya. Kemudian ada konsultasi personal, ada group discussion, ada group sharing session juga bersama Wirdi. Terus di sini tuh kita dilengkapi sama Zoom. Jadi aku tuh sering banget untuk nge-Zoom bareng anak-anak. Terus kita pakai grup WhatsApp buat kelas-kelasnya. Jadi maksimal tuh 20 orang isinya ya. Minimal 10, maksimal 20 orang. Oke, maaf ya. Biasa ada gangguan. Nah, ini gelombang 3 itu sampai tanggal kemarin itu udah buka, kita udah berjalan. Terus kita lagi buka pendaftaran gelombang 4 yang akan ditutup tanggal 20 Juli. Jadi, yuk silakan gabung untuk kelas mentoring beasiswa unggulan ini karena kalian akan mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Ya, kalian langsung aja hubungi adminnya. Bisa kalian langsung DM, tapi pasti akan diarahkan juga ke bio, klik link di bio-nya HR ya. Karena kalian harus tahu gimana sih ciri-ciri orang yang berjuang dalam meraih beasiswa, gitu ya. Oke, ciri-cirinya adalah 1. First things first, kalian bisa baca di sini. Orang tersebut akan mencari informasi mengenai beasiswa, lalu memahami persyaratan beasiswa, memilih beasiswa yang ingin diperjuangkan. Misalnya kalian udah memilih nih untuk beasiswa unggulan, ya udah diperjuangkan. Trying so hard, kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri mendapatkan beasiswa dan rela berkorban waktu, tenaga, dan materi demi masa depan. Bayangkan aja kalian akan mendapatkan beasiswa yang sangat besar, bisa sampai puluhan juta, sampai ratusan juta rupiah. Kemudian maximize effort, menginvestasikan sebagian uang untuk ilmu pengetahuan serta pengembangan diri, senantiasa mengiringi langkah perjuangan dengan doa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalian wajib nih, kalau misalnya kalian dapat ciri-ciri tersebut, kalian wajib ikut bimbingan intensif untuk mendapatkan beasiswa unggulan bersama kami. Nah, jadi ditutupnya ini 18 Juli, tapi kami perpanjang sampai 20 Juli. Ya, seperti itu teman-teman. Dan kalian bisa search banyak-banyak tentang HR, ya. Dan kalian juga bisa lihat testimoninya. Saya perlihatkan testimoninya, ya. Memperlihatkan kalian testimoni dari KNO WU. Oke, wait. Semoga aja kelihatan ya. Kalian masuk aja ke, wait. Sebentar. Kok ini ya? Nah, ini testimoninya, ini di highlight story. Kalian bisa lihat. Sangat seru banget, teman-teman. Ini tahun 2020. 2018 juga ada, 2019 juga ada. Jadi kalian harus cek semuanya biar kalian makin tertarik, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat gimana testimoninya, kita perlihatkan ya. I will try to give you the testimony here. Ini testimoni nyata yang bukan kaleng-kaleng ya. Sebentar. Udah. Ini kalian bisa cek di Instagram. Dan ini benar-benar bisa kalian tanya langsung orangnya. Ini testimoni yang wawancara. Jadi alhamdulillah sharing dan simulasi wawancara sangat membantu mempersiapkan wawancara hari-harinya. Video materi cukup baik. Jadi ini dari Kak Ina Laila Bila. Pada saat itu beliau adalah mahasiswa magister dari Universitas Gadjah Mada asal Banjarnegara. Terus ada juga nih Ihsan.
sesuai banget dengan waktu wawancara. Saya sampai menghafal jawaban-jawaban. Ini waktu untuk wawancara ya. Keluar pertanyaannya, berkat mentoring dari Kak Nabila, KMO wawancara BU saya bisa lolos menjadi award di beasiswa unggulan Kemdikbud 2020. Terima kasih banyak Kak Nabila dengan semua ilmu yang diberikan kepada kami. Sangat sesuai dan memperkuat mental saya pribadi sehingga lebih siap diwawancara. Materi lengkap, jelas, sehingga bisa dicatat poin penting yang perlu diingat dan dikuasai. Asal Yogyakarta. Jadi ini Universitas Udayana ya teman-teman. Ini tadi Universitas, itu tadi pokoknya beragam kampus. Saya juga pernah membimbing. Saat tahun ini saya membimbing anak kedokteran, jadi semua jurusan. Bentar ya. Oke. Sebentar ya. Oke, sorry ya. Lanjut. Ini ada testimoni dari yang administrasi ya saya perlihatkan. Nah ya, testimoni. Ini kalian bisa search di IG-nya, IG kami, supaya kalian kenal. Ternyata seperti itu ya, keren banget. Ekspektasinya, terus tercapai ekspektasinya. Saya mengajar juga S3. Itu ada ekspektasi, terus tercapai karena temennya yang rekomendasiin. Proses bimbingannya baik, video sudah lengkap dan jelas. Kesannya kepada saya sebagai mentor, ternyata Kak Nabila humble sekali. Terima kasih sudah membantu kami. Ini Qanitah Salsabila. Review yang diberikan sangat jujur dan fast respon. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalian silahkan mendaftar KMOBU 2021 karena kalian akan mendapatkan juga bimbingan yang lengkap, kemudian kalian akan mendapat pendampingan seperti itu. Jadi insya Allah akan sangat-sangat membantu kalian sih. Insya Allah kami akan berharap seperti itu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah di sini tidak ada jaminan kalian akan lolos ya. Karena kami membimbing, ya mengajarkan sama kayak kursusan biasa. Kami mengajarkan, memberikan ilmu kami, triknya, apanya semua dibeberkan biar kalian paham. Jadi saya itu kan kemarin ini teman-teman ya apa namanya? Bentar ya. Saya itu ketua umum, jadi langsung linknya ke pusat. Jadi biar tahu dan paham banget kayak gimana. Jadi kalian akan dapatkan juga buku wawancara. Ini lagi aku buka filenya, tapi nggak bisa. Mungkin kalian bisa mengeceknya nanti di Instagram ya. Sebentar ini kayaknya udah bisa. Bismillah. Oke, udah bisa. Wait. Nah, ini ya, ini bukunya. Sebentar, saya buka lagi yang satunya juga biar ini. Nah, yang akan kalian dapatkan itu buku wawancara seperti ini. Bentar ya. Nah, yang ini. Ini buku wawancara yang di dalamnya itu bukan hanya tentang wawancara beasiswa unggulan, tapi kalian juga bisa mengaplikasikannya pada saat kerja, program, dan beasiswa lain yang beasiswa luar negeri. Boleh banget kalian aplikasikan ini.
Cuman judulnya ya karena saya memang dari beasiswa unggulan, ya sudah saya pakai Siap Hadapi Wawancara Beasiswa Unggulan. Terus selain itu kalian dapat apa lagi? Kalian juga bisa dapat bukunya ini. Buku ini ya, Beasiswa Unggulan. Rahasia Menulis Esai Bantu Kamu Lolos Beasiswa Unggulan. Dan ini bestseller. Alhamdulillah ratusan pieces pokoknya udah tersebar di seluruh Indonesia, dan ini pertama kali di Indonesia yang saya buat. Oke. Dan ini diapresiasi oleh pihak Kemdikbud, oleh Pak Irwan Saputra. Gitu ya, beliau bilang mahasiswa tidak hanya cukup mengandalkan kemampuan berprestasi akademik, ini ya, masih diperlukan komponen lain berupa pengalaman berorganisasi yang turut berperan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Selain nilai akademik, membangun hubungan dengan orang lain juga sangat diperlukan serta adanya keterampilan berkomunikasi. Buku ini merupakan salah satu bentuk komunikasi secara tertulis yang disampaikan oleh kelompok Agerti Beasiswa Unggulan Mandar dengan tujuan membangun motivasi para calon penerima beasiswa unggulan. Kami mengapresiasi dengan adanya buku ini sebagai bentuk kepedulian dan kebermanfaatan semua penerima beasiswa unggulan untuk membuka peluang. Kami mengapresiasi dengan adanya buku ini sebagai bentuk kepedulian dan kebermanfaatan semua penerima beasiswa unggulan untuk membuka peluang menjadi bagian dari beasiswa unggulan Kemdikbud RI. Tetap semangat, mari bermanfaat. Itu apresiasi dari Bapak Irwan Saputra. Terima kasih Bapak Irwan. Kemudian ada dari Ibu Rita, dosen Universitas Sulawesi Barat. Ini Ibu dokter muda ya. Ibu Rita mengatakan bahwa ini recommended adalah kata pertama yang terbesit saat saya pertama kali membaca judul bukunya. Buku ini mengupas tuntas strategi memenangkan beasiswa melalui penulisan esai yang berkualitas. Cintai menulis, bangun motivasi, dan pantang menyerah adalah pesan-pesan lain yang disampaikan di dalamnya. Salam sukses selalu. Jadi kalian bisa dapatkan ini dengan cara mengikuti kelas mentoring online beasiswa unggulan 2021. Kalian tidak hanya dapat buku, kalian juga dapat pembimbingan dari saya dan teman-teman EWRD yang lain. Kita akan sharing-sharing dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Oh ya, saya ada janji ya tadi. Berapa sih besaran komponen beasiswa yang saya dapatkan? Saya spill sekarang ya. Gak apa-apa. That's pretty okay. Ini udah lama banget sebenarnya ya. Kita mungkin lanjut ke part 2 aja kali ya. Atau jangan deh, biar kalian nggak skip, aku share aja. Oke. Apa sih besaran biaya beasiswa yang saya dapatkan? Wow, ini lumayan gede dan kalian mungkin akan sangat antusias untuk melihatnya. Wow. Oke, aku juga mau nge-spill bahwa ini pertama kali saya membuka berapa besaran biaya beasiswa yang saya dapatkan. Padahal dulu saya tuh kayak malu, bukan malu sih, tapi nggak enak aja untuk ngomong. Tapi ini sekarang ya nggak apa-apa lah ya, kalau biar kalian makin termotivasi untuk mendapatkan beasiswa. Dan yang saya dapatkan ini ada lagi yang lebih besar, ada yang sampai ratusan juta rupiah. Tapi jangan melihat iming-iming uangnya ya, karena dulu saya tidak tahu sama sekali berapa uang yang bisa didapatkan. Saya benar-benar hanya ingin membantu orang tua saya, dan pada saat ketika saya BIMTEK tadi yang saya perlihatkan fotonya bersama Ibu Santi itu saya sangat-sangat speechless pada saat melihat nominalnya. Itu 2 kali lipat dari apa yang saya ajukan teman-teman di proposal rencana studi saya. Itu saya sangat terharu pada saat itu, dan sampai detik ini saya terharu untuk jika mengingat momen tersebut. Sampai detik ini saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, masyarakat, dan orang tua saya, karena alhamdulillah saya dapat beasiswa unggulan ini. Nah, saya perlihatkan ya, kalian pasti dapat sabar kan? Oke. Bismillah. Aku juga deg-degan sebenarnya ya memperlihatkan ini, karena ini pertama kalinya saya buka-bukaan. Wait. 1, 2, 3. Tada! Besar banget kan ya teman-teman. Jadi biaya pendidikan saya itu selama 6 semester saya dibiayai Rp5.700.000. Kalian bisa lihat sendiri nominalnya Rp34.200.000. Biaya hidup 36 bulan kali Rp1.417.500. Itu jadi 51 juta.
bulanannya saya dapat. Biaya buku itu udah 5.550.000 untuk 3 tahun, jadi totalnya 90.780.000 rupiah. Wow, gede banget kan, alhamdulillah. Jadi pada saat itu orang tua saya nggak menyangka, si bapakku tuh nggak nyangka, katanya beneran, memang masa sih siapa yang mau ngasih sebesar itu, katanya. Ternyata pada saat saya ngecek di pertama kali kita dapat itu langsung sesuai dengan tahap pembayarannya, yaitu 14.205.000 rupiah. Ini persis nominalnya, persis teman-teman. Jadi itu kalau misalnya sekali cair kayak langsung mau beli motor, padahal enggak ya. Jadi jangan berfoya-foya, ingat jangan berfoya-foya, tapi bayarkan pendidikannya, bayar bulanannya, bayar kosnya, bayar bensinnya dan sebagainya, belajar dengan baik ya, karena ini adalah uang negara. Terus yang kedua, tahap kedua, saya dapat lagi 30.260.000 rupiah, yang dimana itu bisa kita pakai untuk naik haji atau keliling dunia, boleh. Tapi ini nggak boleh teman-teman, karena ini beasiswa yang buat pendidikan kita. Tahap 3 juga kayak gitu, saya dapat lagi 30 juta. Jadi tahap 2 itu untuk 1 tahun. Tahap 3 juga untuk 1 tahun. Tahap keempat ini ketika saya sudah selesai, saya sudah mengupload skripsi saya, mengupload SKL saya, ijazah pada saat itu belum keluar, jadi saya pakai SKL, lalu saya dicairkanlah 16.055.000 rupiah, dan itu saya ganti uangnya orang tua saya pada saat, karena kita mau bayar UKT ya, jadi orang tua tetap kita harus ganti juga uangnya, kayak gitu ya teman-teman, karena ya lagi ada butuhnya juga, karena kita harus memang niatnya membantu orang tua, ya. Jadi alhamdulillah semua ini saya dapatkan total dan tidak ada pengurangan sama sekali karena langsung masuk ke rekening saya. Saya ngambil sendiri, saya kirim ke UKT saya di kampus dan sebagainya. Tapi mekanisme pembayaran saat ini itu berbeda. Makanya teman-teman, karena uang segede ini kita tuh harus semangat untuk belajar. Kayak alhamdulillah saya punya karya yang banyak ini. Semua yang saya hasilkan ini adalah tidak lain dan tidak bukan dari apa yang saya dapatkan gitu. Maksudnya karena beasiswa akhirnya saya bisa menggali ilmu saya, belajar banyak, baik itu ikut seminar yang berbayar maupun seminar yang nggak berbayar. Terus saya beli buku, banyak banget buku yang saya beli dari uang buku tersebut. Saya mencetak buku, menerbitkan buku, membuat penerbitan, dan sebagainya. Itu tidak lain karena jasa dari beasiswa unggulan ini. Makanya saya buat buku itu dan buku terbaru itu, dan semoga saya terus konsisten untuk membuat buku dan mengajak banyak orang untuk ayo kita buat buku, karena semua orang itu bisa dan berpotensi untuk menjadi seorang penulis asalkan kalian memang ingin, itu semua bisa ya. Jadi kalian harus termotivasi untuk itu. Dan lagi-lagi saya mau bilang bahwa jangan lihat nominalnya, tapi kalian harus berusaha dengan baik. Kalau kalian dapat, alhamdulillah. Kalau belum rezekinya, coba lagi tahun depan kalau misalnya kalian masih mahasiswa baru. Tapi buat kalian yang mungkin saat ini adalah terakhir kali kalian dapat, ya udah nggak apa-apa ya, tapi kalian harus coba lagi nih beasiswa yang lain. Jangan patah semangat, kecewa boleh tapi jangan berlarut-larut, oke? Kalian harus tetap semangat karena di dunia ini masih luas, masih banyak kesempatan, gali potensi, harus cari tahu kenapa kalian gagal gitu. Misalnya prestasinya kurang, ya udah kalian harus banyak berprestasi di kampus, kalian harus berorganisasi juga, kalian jangan malu-malu untuk jadi ketua, jangan malu-malu untuk jadi ketua tim project, atau kalian yang membantu dan sebagainya. Kalian belajar dengan baik. Yuk, saya akan mengajak kalian untuk ikut bimbingan saya, karena di bimbingan saya ini tidak hanya mengajarkan beasiswa unggulan, tapi saya akan memberikan kalian motivasi biar kalian tidak patah semangat. Makanya ada konsultasi pribadi seperti itu biar saya bisa tahu nih kalian butuh apa. Jadi ada adik-adik, Kak saya belum ini, prestasi saya kurang, saya akan memberikan motivasi, udah dicoba dulu aja deh, barangkali rezeki. Banyak banget loh orang-orang yang biasa aja tapi alhamdulillah dia dapat karena itu rezekinya dan dia mau mencoba. Tapi ada juga yang udah prestasinya banyak banget mentereng tapi belum rezekinya, jadi dia nggak dapat. Yang penting adalah mencoba, berusaha, berdoa, bertawakal. Udah,
Yang penting jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Berani, optimis, dan jangan lupa untuk minta doa ke orang tuanya. Kalau masih ada orang tuanya. Kalau udah nggak ada, doakan mereka. Terus kalian berdoa, kalian carilah panti asuhan, kalian bersedekah, kalian minta bantuan oleh ustaz atau apa yang sesuai keyakinan kalian masing-masing. Kalian banyak membantu orang, insya Allah itu akan berberkah. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti akan kalian petik. Bukan di dunia, mungkin di akhirat. Insya Allah. Jadi itu hal yang saya sampaikan. Semoga kalian terinspirasi dan semangat untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Jangan lupa kalian follow Instagram saya di nafsul.haryani. Ya, kalian harus follow itu yang akan saya tulis di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa lihat story saya, lihat apa yang saya posting. Mungkin bisa menambah wawasan kalian atau enggak ya saya. Ya, saya itu pribadi saya sih di sana, secara personal saya di sana. Kemudian kalian bisa follow Instagram bisnis saya di Haryani Castle Publishing, dan kalau misalnya kalian search Haryani Foodie, Haryani apa, itu semua bisnis saya, ada 6. Pokoknya yang berbau bisnis itu punya saya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian jangan lupa untuk follow Instagram beasiswa unggulan _Mandar, karena kita akan sering banget untuk bercakap-cakap di sana. Dan jangan lupa kalian harus tahu bahwa Minces itu adalah saya. Jadi Minces, Mimin Princess itu yang buat tuh saya, dan beasiswa unggulan Mandar itu foundernya juga saya, teman-teman. Jadi alhamdulillah, karena memang saya merasa bahwa saya bertanggung jawab dan saya punya amanah di sini, saya punya kewajiban karena saya sudah mengambil hak saya, jadi saya harus terus menebar manfaat, insya Allah sampai nanti semoga konsisten dan istiqomah gitu ya teman-teman. Jadi saya tunggu kalian di KMOBU Gelombang 4. Jangan lupa ya daftar. Dan nanti kalau misalnya kalian sudah misalnya lolos di tahap administrasi, kalian mau bimbingan lagi untuk ke tahap wawancara, boleh. Karena kami akan buka lagi untuk ke tahap wawancara. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk ikut seminar kapan ya? Besok saya akan di Jember, tanggal 10 Juli. Terus nanti tanggal 18 Juli akan ada seminarnya lagi di Buminar. Buminar itu yang beasiswa unggulan seminar Mandar, beasiswa unggulan Mandar seminar nasional yang akan diadakan tanggal 18 Juli. Terus saya juga akan mengisi di tanggal 15 Juli di Jogja ya. Jadi jangan lupa untuk selalu update di Instagram saya atau Instagram HR atau Instagramnya BU Mandar. Oke, jadi senang sekali saya hari ini karena bisa berbagi dengan kalian. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya dan apa aja yang harus dibahas, kalian bisa di chat di komentar ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalau di KMO itu sangat spesial karena saya buka-bukaan tentang tips, trik menulis esai dan proposal rencana studi saya perlihatkan juga. Dan juga saya bantu untuk simulasi wawancara, saya dampingi kalian. Jadi jangan lupa untuk ikut KMO BU 2021. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman dan share video ini ke teman-teman kalian. Dah.